Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini masih membahas tentang pertanian terintegrasi ya, meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk yang baru mampir, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Yang sudah bergabung dengan channel ini saya ucapkan terima kasih dan semoga rezekinya tambah lancar. Mencegah agar entok tidak sakit itu perlu dipelajari. Merawat entok agar bisa sehat dan terhindar dari penyakit harus dilakukan peternak kalau ingin untung. Harapannya entok bisa tumbuh dengan baik dan tidak terserang penyakit seperti misalnya mata berair, mata biru, pilek, dingin, lumpuh, cacingan, virus, dan lain sebagainya. Nah, saat ini Pertanian Terpadu sedang merintis dan mengembangkan ternak entok skala rumahan untuk tujuan kedepannya yaitu usaha multi ternak. Tujuannya selain untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan untuk menabung, harapannya juga bisa memberikan pengalaman berharga bagi rekan-rekan semua yang ingin memelihara entok untuk usaha. Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit mengenai cara aman dalam beternak entok agar entok tidak mudah terkena penyakit atau tidak mudah sakit. Rekan peternak semua, yang pertama mengenai pakan dulu. Agar ternak entok tetap sehat, maka pakan harus diberikan dengan proporsional dari segi jumlah maupun dari segi nilai gizi yang terkandung di dalam pakan tersebut. Harus sesuai. Agar perkembangannya bisa bagus, hendaknya entok kita beri pakan dengan jumlah yang cukup. Artinya, jangan sampai entok kita kelaparan. Pemberian porsi pakan yang cukup seperti ini bisa menghindarkan entok dari stres yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuhnya. Selanjutnya, nilai gizi di dalam pakan juga harus diperhatikan. Kenyang itu wajib, tetapi jangan asal kenyang juga, apalagi untuk entok-entok yang masih berusia kecil. Entok-entok yang masih anakan. Kalau entok dewasa mendapatkan pakan yang nutrisinya kurang, mungkin saja masih bisa bertahan. Tetapi kalau untuk anakan entok minti, tentu akan mempengaruhi pertumbuhan dan akibatnya bahkan bisa fatal. Untuk entok dewasa, jumlah pakan yang cukup mungkin bisa mengcover kebutuhan nutrisinya. Tapi untuk anakan entok, sebaiknya kita siapkan pakan dengan racikan khusus. Dengan begitu, anakan entok bisa tetap berkembang, sehat, kuat, tahan terhadap penyakit. Dan itu target yang harus kita dapatkan. Selanjutnya, pakan sudah. Sekarang kita bicara mengenai kandang. Fix. Untuk entok yang suka air, kandang tetap harus kering, tidak lembab dan tetap bersih tentunya. Seperti juga makanan, kandang yang kering juga merupakan sesuatu yang wajib disiapkan oleh peternak entok. Apapun kondisinya, latar belakang kita masing-masing, kandang entok wajib dibuat tetap kering dan bersih. Kandang lembab bisa bermasalah dengan bibit penyakit, bisa bermasalah dari amoniaknya. Harus dihindari oleh peternak. Untuk kebutuhan ini, kondisi areal kandang umbaran harus diatur proporsional dari segi kepadatan. Entok juga sebaiknya bisa tidur di kandang khusus yang benar-benar bersih dan juga kering. Sebaiknya hindari membiarkan entok tidur di areal kandang umbaran yang tidak kondusif. Jadi untuk lahan sebagai umbaran sekaligus untuk tempat mereka tidur. Nah, itu akan kurang kondusif karena nantinya saat mereka tidur akan bercampur dengan
areal yang kurang bersih, dalam artian tidak terlalu steril. Nah, berkaitan dengan kandang ini, rekan semua, saya sendiri punya pengalaman buruk. Yang satu, karena amoniak yang naik, akhirnya bermasalah pada kesehatan entok. Yang berikutnya, karena kandang yang lembab maksud saya, akhirnya juga berkaitan dengan penyakit entok. Nah, ketika kondisi ini sudah diperbaiki, kandang yang lembab tidak ada lagi, kering kandangnya, alhamdulillah aman. Masalah penyakit entok bisa ditekan lebih sedikit, bahkan sampai pada kasus yang sama sekali tidak terjadi. Pakan sudah, kandang sudah, sekarang masalah suhu. Jangan biarkan entok kita kedinginan. Entok itu unggas yang tidak tahan dingin. Nah, coba lihat, kalau tidak percaya, kita lihat dan perhatikan bulu entok, tebal dan berlapis. Itu untuk memastikan tubuh entok tetap kering dalam kondisi apapun. Artinya, kita sebagai peternak juga harus paham hal ini. Dalam kondisi apapun, jangan sampai entok kita kedinginan. Apakah itu dingin karena seluruh bulu yang basah, maupun dingin karena cuaca yang ekstrim. Apalagi pada malam hari ketika hewan-hewan peliharaan kita itu tidur. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa dilakukan oleh peternak agar kondisi entok-entoknya tidak kedinginan adalah dengan menggunakan kandang dengan sistem tirai tertutup seperti pada peternakan ayam. Pada malam hari atau ketika kondisi cuaca hujan, tutup kandang dengan tirai agar entok terhindar dari terpaan angin secara langsung. Dengan begitu, suhu di dalam kandang saat entok tidur menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dingin bagi entok-entok kita tadi. Nah, rekan-rekan semua, berkaitan dengan masalah suhu ini, saya juga sudah mengalami sesuatu yang menjadi catatan, di mana pada akhirnya kondisi entok yang saya pelihara tersebut daya tahannya menurun akibat cuaca yang dingin, kemudian areal kandang yang kurang kondusif, dan akhirnya juga menjadi catatan tersendiri. Nah, itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini, pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang membutuhkan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.